eee, cari dulu luas segitiga aslinya, kemudian di sini tinggal cari, determinan dari matriks transformasinya dikali sama luas mula-mula ya, luas segitiga ABC mula-mula, gitu. Rumusnya seperti ini kalau pakai rumus ya. Nah, kemarin kalian udah menghitung yang mana? Luas segitiga aslinya udah dihitung belum? Atau menghitung A aksen dulu? Menghitung apanya dulu kalian? Nino, kamu menghitung apanya dulu? Saya belum Bu yang ini Bu. Hmm? Belum? Saya belum, belum. Minggu depan ulangan loh. Sesko, kamu menghitung dari A aksen, B aksen, C aksen, atau menggunakan rumus ini? Saya ngitung, saya belum yang ini sih, saya ngerjainnya psikologi, tapi yang model kayak gini Oh, saya ngerjainnya psikologi dulu. aksen B Oh, ini aksen, C Trisha udah aksen ada. dulu. Oke. Menghitung apanya dulu? Aksennya dulu. Aksen. Oke, menghitung A aksen boleh. Kalau menghitung pakai rumus ini juga boleh. Kamu udah ketemu Sesko? A aksen, B aksen, C aksennya? Yang ini belum dihitung, Bu. Oh, belum. Ya udah, yuk di Trisha. Mana Trisha? Trisha. Trisha. Mana suaranya? Trisha. Tuh, mana orangnya? Sambil dihitung ya. Di rangkuman ada cara menghitung luas bangun sembarang. Atau pakai catatan minggu lalu boleh. Trisha. Trisha? Loh mana? Ini 34 kok Trishanya ternyata belum ada. 33 Bu. Oh, ini oh Trisha belum saya ini ya. Oh, udah tuh. 34 kok. Oh, Trishanya lagi join, lagi proses join. Hmm. Halo Trisha. Bu, katanya Trisa connecting-nya lama, Bu. Oh ya, dia lagi muter-muter dia. Tapi kayaknya tadi ada satu, dia mencoba 2 device. Kayaknya ada satu yang udah masuk. Tapi belum dengar mungkin. Belum kelihatan nih. Sambil dicoba ya. Dilihat lagi rumusnya ada di rangkuman. Menghitung luas segi sembarang ada di rangkuman di mana? GCR ya.
Desyan, kamu sambil makan ya? Ya, Bu. Ketahuan Lapar, deh. Bu. Hah? Lapar, Bu. Ih, kamu nih nggak boleh sambil makan. Tadi kenapa nggak pas istirahat? Tadi masih siapin makanannya, Bu. Hmm, saya juga ikut lapar nih jadinya. Desyan, ah. Ayo, Bu, makan bareng aja, Bu. Ya, kamu nih. Jangan sambil makan dong. Kan Iya, Bu. aturannya kalau sekolah nggak boleh sambil makan. Nanti kamu nggak konsentrasi deh. Konsentrasi sama makananmu deh. Sudah dapat luas segitiga ABC-nya? Berapa? Andra, Bu, udah kalau ketemu? misalnya Kenapa? kalau misalnya luas bayang langsung nyari luas bayangannya nggak apa-apa Oh, kan yang boleh, pakai boleh. aksen bahasa. Boleh. A aksennya udah dapat kamu? Udah, Bu. Berapa, koma berapa? 14,8. 14,8, iya. Sama hasilnya nanti. Coba nanti kita buktikan ya. Ada yang menghitung dari A aksen, B aksen, C aksen. Ada yang menghitung dari, kok lama ya? Saya pakai ini aja deh. B aksen. B aksennya berapa, koma berapa? 10,-10. 10, min 10. Kebalik. Iya, kemudian C aksennya berapa? 4,-2. 4, min 2. Ya, betul. Kemudian dihitung pakai determinan itu ya. Nah, coba itu hitung hasilnya berapa. Kemudian ada yang menghitung langsung dari segitiga aslinya ya. Dari A titik A, B, C. Kemudian nanti kalian masukkan ke rumus ini. Coba nanti hasilnya sama enggak. Hasilnya udah ketemu, Sesko? Saya ketemu 70, Bu. 70. Oke. Ini 70. 70 satuan luas. SL Bu. aja ada. Ya, apa? Itu determinan transformasi itu yang dari matriks itu, Bu. Ini pakai titik-titik ini. Itu bukannya nanti dapatnya luas ya, Bu? Nah iya luas. Kan yang ditanya memang luas tuh. Luas bayangan. Oh, ya. Ya. Jadi yang pakai setengah determinan itu ya, KW ya? Ya. Berarti yang I itu buat apa, Bu? Yang mana? I pertama? Ini. Iya itu, Bu. Ini buat ini loh. Cari bayangan ini loh. Cari A aksen, B aksen, C aksen ini loh. Oh, maksudmu kamu mau pakai cara ini? Iya, Bu. Oh, oke. Ini luas segitiga ABC-nya udah dapat kamu? Dihitung dulu pakai titik ini 4,5, 6,2, 2,1 itu. Dihitung pakai yang rumus ini loh. Ini, Trisha. Setengah dari, nah titiknya kamu masukkan di sini. Nah ini titik A, masukkan. Kemudian titik B, titik C, gitu. Nah titik A nanti tulis ulang di sebelah belakangnya. Koordinatnya tulis aja di sini. 4,5. Kemudian hitung determinan pakai cara Saurus itu ya. Trisha. Sudah connect belum? 62, 21, 45. Nah, coba dihitung berapa. Setelah itu Ya udah hitung di sini dapat berapa luasnya. Ini dulu, 7. Oke. 7 satuan luas. Nah, habis itu masukkan ke sini nih rumus ini. Nah, ini kan luas aslinya nih. Nah, sekarang kita menghitung luas bayangannya. Nah, luas bayangannya karena ditransformasi matriks, berarti kita menghitung determinan dari matriks ini, KW. Berapa nih determinannya? Harga mutlak dari AD min BC.
10 ya? 10. Ya udah 10 dikali sama 7 kan? Oh, Dikali oh. 7. Dikali nih ya. Nah, ya udah sama ya 70. 70 satuan luas. Sama ternyata. Nah, jadi nanti terserah ya saat ulangan kalian mencari bayangannya dulu, kemudian menghitung determinannya, setengah determinan itu memakai A aksen, B aksen, C aksen, boleh. Atau memakai rumus yang ini, hitung aja rumus segitiga aslinya, kemudian dikali sama determinan matriks kalau dia ditransformasi terhadap sebuah matriks. Itu. Paham ya? Bu, Ya, apa? yang dirumus itu dalam kotaknya ditambah semuanya aja, Bu, yang habis itu. Ini kamu udah buka di rangkuman belum? Rangkuman di GCR. Bentar, Bu, belum. Ya, kamu scroll ke bawah, saya bikin matriks bentuk kayak ini, coretan tangan saya. Ya, Bu. Oh, ini siapa nih? Tuh, Trisha kasihan nih. Berusaha join, nggak masuk-masuk. Bu, ini tuh pakai yang metode seharus itu ya, Bu? Ya, betul. Oke, Bu. Jadi ini kalau diagonal utama ya, diagonal utama itu dikali nilainya plus, ya kan? Diagonal utama dikali nilainya plus. Diagonal utama, pokoknya kalau miringnya dari atas ke bawah, itu plus. Nah, ini yang ini naik ke atas itu diagonal samping. Pakai warna apa ya? Ini. Enggak kelihatan. Oh ya. Oh, oke, Ini deh. diagonal samping nih, dikali harganya min. Ini dikali harganya min. Ini dikali harganya min. Gitu. Bu, itu kalau misalnya, itu kan bentuknya 2 kali 3 kan, Bu? Jadi kalau 2 kali 3 itu cuma ngambil baris pertama aja ya, Bu? Kalau misalnya kolom pertama. Ya, karena dia cuman ada X sama Y kan. Berarti kita tulis ulang A-nya doang. Kalau cara sorus itu kan 3 kali 3, ya nggak? Ada Z, ya nggak? Oh, Karena ada iya, Bu. Z, maka ada 2 kolom ditulis lagi di sini. Oke, Bu. Ini selalu hanya 1 kolom. Kenapa? Karena cuma 2 variabel, X dan Y doang. Trisha, sudah berhasil belum? Udah? Aduh, puji Tuhan, kamu udah bisa. Kita masih di nomor 5A. Bu, tadi yang minus tuh yang ke atas ya, Bu? Berarti yang Yang diagonal samping. oh ya, Bu, baru dapat. Bu. Ya. Bu, Apa? kalau yang cari A aksen, B aksen itu caranya sama? Sama kayak yang kemarin-kemarin, yang X aksen, Y aksen, X aksen, Y aksen, kemudian dikali karena dia transformasi matriks, ya udah dikali sama sini matriksnya langsung aja masukin 1, 2, min 3, 4, kemudian XY kan, di sini XY. Oh, Titiknya masukin aja XY. berarti Kali itu baris nyari, kali kolom. habis itu baru cari luas ya? Betul. Ini baris kali kolom gitu ya. Oke, makasih Yuk. Bu. Dah, yang I pertama. Sekarang yang I kedua. Nah, berapa nih jawabannya? Trisha? Ya, Bu. Presentasi saya kelihatan nggak dari tempatmu? Kelihatan, Bu. Oh, oke, ya udah. Anggi.
Gi. Yang I kedua jawabannya berapa, Gi? Berapa? Yang ini nggak perlu coretan sama sekali, Gi. Kan udah dicoret-coret nih di atas. Kamu tinggal baca aja yang mana nih. Kira-kira luasnya berapa? Berapa? Bu, kayak tadi Anggi mikir rusak deh, Bu. Oh, oke. Dia bisa pakai tangan kok. Tadi saya lihat Anggi jawab pakai tangan. Berapa, Anggi? Nggak ini. Rakian, Rafael, berapa kira-kira? Ini nggak butuh coretan karena kita udah menghitung di atasnya, nomor atas. Kecuali yang Sesko tadi ya, kalau Sesko harus ngitung lagi. Tapi kalau menghitung yang ini tadi, langsung pakai ini, KW tadi ya, maka langsung dapat nih jawabannya. Yang I kedua. Bu. Ya, apa? Itu berarti determinannya diganti yang sin 2 cos 2 alfa gitu-gitu ya? Determinannya yang mana? Buat yang 2 Romawi itu. Nggak usah. Kan gini, kalau ada objek nih, dicerminkan terhadap sebuah cermin nih. Luas objek itu berubah nggak, Sesko? Oh, Enggak kalau kan? dicerminin nggak berubah ya? Enggak, berarti di sini berapa jawabannya? 7 satuan luas. Iya, 7 aja udah, nggak usah mikir lagi. Nggak usah nyoret-nyoret, ngitung-ngitung apapun lagi. Ya, paham ya? Oke, Bu. Oke, nah kalau misalnya saya buat soal tentang rotasi terhadap pusat berapa koma berapa sejauh 35 derajat. Nah, kalian jangan pusing lah. Kok 35 derajat? Nggak ngaruh, luasnya tetap aja hitung luas mula-mula, gitu. Paham ya? Oke. Nah, sekarang yang Romawi ketiga nih. I ketiga nih. Dilatasi. Nah, kalian lihat lagi ada di halaman berapa di modul, kalau nggak salah halaman 15 atau halaman berapa, yang tentang luas bangun ya. Kalau didilatasi tuh ngaruhnya di mananya? Ini luasnya jadi berapa? Yo. Siapa mau mencoba menjawab yang I ketiga? Berapa luasnya? Ya. Luas bayangan oleh dilatasi. Kalau oleh transformasi tadi, kalau pakai rumus, harga mutlak determinan matriks transformasi dikali luas segitiga aslinya. Itu ya, luas bangun aslinya. Nah, kalau luas bayangan oleh dilatasi, kalau misalnya nih, Bu, boleh nggak kalau misalnya didilatasi dulu, kemudian menghitung dari B aksen, C aksen, A aksen, boleh ya. Tapi kalian harus mendilatasikan dulu ya, diingat dulu. Diingat lagi mencari bayangan oleh dilatasi. Tapi ada rumus cepatnya nih. Nah, rumus cepatnya apa? Ada yang udah dapat? Angie, rumusnya apa, Angie? Kalau didilatasi. Yang K kuadrat kali luas semula itu bukan, Bu? Betul ya. Jadi K kuadrat pangkat 2 dikali sama luas ABC ya. Nah, ini K kuadrat. K kuadrat. Itu kalau bangunnya karena di sini segitiga, bangun datar ya. Bangun datar maka K kuadrat kali luas segitiga aslinya. Gitu. Nah, berarti di sini kita dapat nih I ketiga
Berapa luasnya? Berapa, Ji? 9 kali 7. Berapa? 63, Bu. 63 satuan luas. Nah, sekalian yuk yang I keempat berapa? Berarti 25 kali 7, Bu. Berapa? 100 berapa? 175. Ya, 175 satuan luas. Jadi nanti bisa ya, kapan saya harus memakai rumus cepat, kapan saya harus mencari bayangannya dulu. Kalau ditanya hanya luas bayangannya doang, maka kalian pakai rumus cepat aja, shortcut gitu. Oke, biar efisien waktunya. Tetapi kalau nanti di soal tentukan bayangan, ya udah, dan luasnya, ya udah ini terpaksa, dengan terpaksa harus menghitung bayangannya dulu. Paham? Oke. Yuk dilanjutin yang B. Jadi yang I ketiga dan I keempat ini nggak perlu kalian menghitung A aksen, B aksen, C aksennya ya. Langsung aja pakai rumus cepatnya. Gitu. Kecuali nanti kalau di soal ditanyakan bayangannya apa. Nah, kalau ditanyakan bayangannya berarti cari P aksen, Q aksen, sama R aksen. Paham ya? Bisa ya? Yuk, sekarang pindah ke nomor B. Bu, Ya, itu matriks M1, 0, M2 tuh matriksnya dikali. ya, jadikan matriks tunggal ya. Sebentar, ini Hana. Oke. Jadi, mana tadi? Matriksnya dijadikan matriks tunggal. Kemudian ikuti komposisi yang ada di soal ya. Jadi, ini kalian kalikan aja dulu. Jadikan matriks tunggal ya, ikuti komposisi yang diberikan di soal. Jadi M1 di depan dikali M2 gitu. Jadi ini diambil baris, ini diambil kolom. Nah, berarti kalian nanti dapat di sini X aksen, Y aksen, itu sama dengan, langsung aja yang kita pakai, yang kita masukkan ke sini itu langsung matriks tunggalnya gitu ya. Biar nggak 2 kali kerja. Nah, kalikan dulu nih, 7 ya. 7, 2, 08, 4. Nah, baru di sini titiknya kalian masukkan di sini. Nah, kalau mau bersamaan ya udah nih 11. Kemudian Q-nya 51. Jadi menuliskan titik itu ke bawah ya. Ini 34. Biar sekalian langsung dapat jawabannya semua ya. Nah, baru kalian kali. Baris kali kolom. Kolom. Nah, ya udah dari sini ketemu bayangannya ya. Dapatnya apa?
7 tambah 2, 9. 8 tambah 4, 12. Tuh, titik P aksen berarti 9,12. Terus 7 kali 5, 35 tambah 2, 3 berapa? 37 ya? Benar nggak? 37. Kemudian 8 kali 5, 44. 44. Kemudian 7 kali 3, 21 tambah 8, 29 ya. 29. Kemudian ini 24 tambah 16 berapa tuh? 40. 40. 40. Ya udah, ini ketemu. Ini P aksen, langsung aja ini diganti P aksen. Kemudian ini Q aksen, bener ya? Q aksen, kemudian yang ini adalah R aksen. Gitu, biar kalian ngirit coretan tuh kayak gini nih. Contohlah Bu Helen, irit coretan. Langsung jadikan satu, gitu. Boleh ya? Nah, baru kemudian luas bayangannya. Nah, luas bayangannya bebas. Kalian mau pakai PQR aksen ini, atau kalian menghitung pakai cara yang di sini boleh. Rumus yang hitung aja luas segitiga aslinya PQR, kemudian dikali sama determinan matriks yang udah di, ini ya, matriks tunggalnya tadi ya. Gitu. Bu, Ya, apa? itu yang 153 matriks yang kedua gitu dapat dari mana, Bu? Ini loh, dari PQR ini loh. Ini kita masukkan di sini, ini titik P itu 1,1 kan? Titik Q 5,1. Kemudian titik R 3,4. Nah, ini tadi yang Nggak saya ditulis bilang. P lagi, Bu. Kenapa? Nggak ditulis P lagi. Ditulis Ntar apa? dikali ya. Oh, nggak jadi, Bu. Iya kan dikali jadinya P aksen di sini. Kemudian Q 5,1 dia berubah jadi 37,44 nih, jadi Q aksen. Nah, kemudian untuk menghitung luas bayangannya pakai yang angka ini boleh. Cuman kalau pakai angka ini angkanya jadi besar ya. Nah, kalau angkanya besar kan biasanya kalian ngitungnya berapa ya gitu. Tapi kalau kalian menghitung pakai yang ini, angkanya kecil kan. Jadi akan lebih cepat menghitungnya. Gitu. Jadi kelemahan kalau kita menghitung dari bayangannya, itu biasanya angkanya besar. Kalau memakai segitiga aslinya biasanya angkanya kecil. Sudah? Dapat yang B? Luas bayangannya berapa? Dapat. Luas bayangannya berapa yang B? 90. 90? Coba ya. Yang lainnya? Apakah ketemu 90 juga? Sesko? Masih ngitung, Bu. Oh, masih ngitung. Oke. Karel udah dapat 90. KW dapat berapa?
Belum ngitung, Bu. Oh, belum hitung. Andra udah dapat? Saya lagi ngitung, Bu. Oh, oke. Nina udah dapat? Belum. Belum. Febri udah dapat? Mana Febri ya? Belum, Bu. Belum. Taraka udah dapat? Lagi ngitung, Bu. Oke. Jonathan, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak. Minggu depan ulangan lo ya, Jonathan. Nathanael? Bisa, Nathan? Bisa? Ya, ini lagi ngitung, Bu. Bisa ya, tapi ya, kalau nggak bisa langsung cepet tanya lo ya. Bu, saya mau tanya dong, Bu. Boleh, Saya silakan. masih bingung deh, apa yang perkalian matriks itu dapat yang 9, 12, 3, 7, 4, 4 itu dari mana? Gimana caranya? Kan ini 7 dikali 1 ditambah 2 dikali Kali 1. Gitu. Iya. Kemudian ini dapat yang 9. Yang 12 ini berarti yang baris kedua nih. 8 kali 1 ditambah 4 kali 1 dapat yang 12. Kemudian geser kalau kita udah pakai kolomnya Q, berarti baris pertama kali kolom Q itu ketemu X-nya si Q. Kemudian kalau baris kedua kali kolom Q itu berarti ketemu Y-nya si Q, gitu. Oke, Bu. Ya. Berarti ditambah ya, Bu, bukannya kurang kan? Tambah 7 Oke, kali Bu. 1 ditambah 2 kali 1 gitu. Oke, makasih, Bu. Ya. Bu. Ya, apa? Yang namanya 72, Bu. Ketemunya 72. Tuh. Siapa nih tadi? Saya juga 72, Bu. Tuh. Saya juga 72, Bu. Gimana dong, Karel tadi? Mana Saya salah kamu? ngitung, Bu, kayaknya. Oke, 72 ya. Ketemunya adalah 72 satuan luas. 72 satuan luas. Itu jawaban yang B. Oke, silakan dilanjut yang C. Nah, perhatikan yang C. Tentukan luas bayangan daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan. Nah, ingat lagi program linier. Tuh kan, matematika itu kan kayak gitu. Bab yang udah berlalu pun masih dipakai di sini. Nyambung terus ya. Jadi ini kalian gambar dulu persamaan garisnya ya. Kemudian perpotongan antara garisnya itu nanti titik sudutnya, titik sudut bangunnya ya. Jadi kalian cari koordinat titik sudutnya. Kemudian karena di sini ada 3 garis, berarti nanti bentuknya adalah segitiga. Berarti ada titik A, ada titik B, ada titik C. Baru kalian transformasi. Yang ditanya luas bayangannya. Tuh, yang ditanya luas bayangannya. Jadi nggak usah cari A aksen, B aksen, C aksen. Langsung aja gitu ya. Oke. Jadi harus ingat lagi menggambar grafik ya. Oke, coretan ini saya hapus. Boleh? Biar lega. Udah ya, saya hapus ya. Sekarang yang nomor C. Saya scroll ke atas aja biar kelihatan. Nah, yang C. Jadi kalian harus mengingat gambarnya dulu ya. Ingat, coba. Ini kan gimana cara menggambar? Kalian bikin tabel kan? X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa gitu diingat lagi. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya tutup nih, 6. Kemudian kalau Y-nya sekarang gantian 0, tutup Y-nya 4. Nah, kemudian persamaan garis yang ini juga nih. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, berapa? Terus digaris deh. Gitu. X-nya 0, Y-nya berapa? 3/2 ya, benar nggak? 1,5 ya? Kalau Y-nya yang 0, Y-nya 0. Min 2 ya? Nah, digambar kemudian. Min ya.
Gambar garis pertama dulu 0,6. Di mana 0,6? Kita bikin skalanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini nih. Kemudian 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini nih. Kemudian digaris deh, pakai garis lurus. Ini nggak lurus, nggak apa-apa. Ini garis pertama. Garis kedua berarti yang ini tabelnya. 0,3, 1,5 di sini ya. 1,5 di sini. Kemudian min 2, min 1, min 2. Nah, ini. Kita hubungkan dengan garis. Coet ke sana. Nah, ini garis yang kedua. Ya udah, segitiganya kan dibatasi oleh garis ini. Pertama, kedua, sama sumbu X. Y lebih besar dari 0 kan berarti sumbu X ya. Ya udah nih, wilayahnya berarti yang di sini nih. Dari sini ketemu deh segitiganya kan. Ya udah, kalian tinggal mencari koordinat titik-titik sudut bangunnya nih. Dari sini A boleh nih, jadikan A. Kemudian ini jadikan titik B nih. Kemudian yang ini jadikan titik C. Atau kalian urutannya A, B, C juga boleh, terserah kalian. Ya udah, koordinatnya tinggal dicari, habis itu baru ditransformasi terhadap matriks ini ya. Oh, ini cari luasnya ya. Hitunglah luasnya, kemudian dikali sama determinan matriks ini. Gitu. Sebentar. Ini kita sampai jam berapa ya? Belum kelewat kan? 12.40, Bu. Oke, tadi soalnya saya kelewat tadi. 12.40. Oke, masih lama. Nanti kalau saya udah mau kelewat itu diingetin ya. Saya tadi ngeloyor soalnya di IPA berapa tadi. Koordinat titik A berapa koma berapa? Kalau ini mah kelihatan ya. Bu. Koordinat titik A ini loh. Berapa koma berapa nih? Ini kan kelihatan di sini ya. Min 2,0 ya. Yang B 2,3 bukan, Bu? Ya, berapa? 2,3. Ah. Ya, betul. Ya, Bu. 2,3. Kemudian titik C? Berapa tadi nih? 4,0. 4 ya? 1, Iya kalau 2, 3, 4,0 ya. Nah, ya udah. Hitung luas segitiga aslinya. Nggak pakai matriks juga udah kelihatan nih. Tingginya berapa nih? Alasnya berapa tuh? Pakai setengah alas kali tinggi boleh nih. Ya kan? Alasnya ketahuan tuh. Berapa tuh?
4, 5, 6 ya. Alasnya 6, tingginya 3 kan tuh. Ya enggak? Ini kan 2,3. Habis itu dikali sama determinan matriks ini. Jadinya berapa tuh? Sudah dapat belum luasnya? Berapa luasnya? Dua tujuh bukan? Luas segitiganya 9 ya? Luas segitiganya 9. Ya, Iya. kemudian ini 18 dikurangi 15. 3. 3. Ya, oke benar 27. 27 satuan luas. Oke. Bu. Ya, apa? Luas ABC-nya berapa, Bu? Ini luasnya adalah saya pakai warna merah. Ini 9. Ini kan pakai rumus di sini juga bisa nih. Alasnya ini kan 6 tuh. Ya enggak? Setengah alas kali tinggi. Tingginya itu 3 tuh. Ini kan Y-nya kan yang dipakai. Jadi setengah kali 6 kali 3, 9. Bu. Ya, apa? Kok kalau saya pakai yang rumus tadi itu, hasilnya min ya, Bu? Min 9 saya dapat. Lah kan determinan. Kan dimutlakin, Oh, dimutlakin. Nah, Oh, jangan iya, lupa iya, ya. Bu. Pokoknya Iya, Bu, iya, Bu. ingat kalau menghitung luas itu selalu dimutlakin, determinan Nggak bisa ya. min ya, Bu? Ya, Kalau nggak luas. boleh. Ya. Oke. Lanjut ya, yang D ya. Diketahui garis. Nah, ini juga sama nih, nggak harus digambar dulu ya. Supaya ketemu nanti koordinat titik ABC. Memberi lambang koordinat titik ABC itu harus urut ya. Jadi kalau kalian misalnya nanti gambarnya ketemu, misalnya kayak gini ya. Ini, misalnya seperti ini nih. Nah, kalau di sini A, B-nya jangan sampai di sini ya. B-nya jangan di sini, tapi B-nya di sini boleh atau dari sini boleh. Jadi harus urut ya. Misalnya di sini boleh A, B, C, D. Pokoknya harus urut ya, supaya nanti hitungannya dapat. Karena kalau determinan, setengah determinan itu kalau kalian nyilang sedikit nanti 0 jawabannya jadinya. Tuh. Oke, silahkan dilanjutkan digambar dulu ya.
Soal nomor D, ini bayangannya juga ditanya ya. Tentukan bayangan dan luas bayangan. Jadi kalian menghitung A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Kemudian baru dihitung luas bayangannya. Ini Trisha keluar lagi ya. Trisha. KW? Ya, Bu. Oh, kamu masih di dalam. Iya, Bu. Trisha? Trisha yang keluar. Oh, bukan ternyata Rosa. Rosa? Rosa? Jadi gambarnya? Sudah dapat belum gambarnya? Ini saya hapus ya. Kita pindah ke nomor yang D. Garis ini digambar dulu ya. Kalau X-nya 0, X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 4 ya. Nyelip-nyelip nih. Kalau Y-nya sekarang yang 0, di sini 2. Kemudian yang ini, nyelip-nyelip lagi. Kalau X-nya 0, berarti 8. Kalau Y-nya yang 0, berarti 4. Ya udah tinggal digambar ya. Gambarnya berarti di kuadran 1 ya. 0,4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nih 8. 0,4 sama 2,01. 2, 3, 4. Oke. Nah, 0,4 sama ini nih, garis yang ini, itu memotong garis Y sama dengan 1. Nah, kita buat dulu Y sama dengan 1. Itu yang ini ya. Y sama dengan 1, sama Y sama dengan 4. Nah, ini dia. Ini Y sama dengan 1. Ini Y sama dengan 4. Oke, sekarang kita gambar dulu yang garis kedua nih. 0,8 di sini dan 4,0. Ini garisnya. Nah, kemudian
Dia itu memotong garis Y sama dengan 1 sama Y sama dengan 4. Oke, ketemu titiknya. Ini 1, ini pakai titik A juga boleh nih. Kemudian ini pakai titik B. Ini sembarang aja ya, udah sembarang aja lah. Yang penting ngurut. Nggak usah ikutin urutan di soal, nggak apa-apa. Ini C, ini D. Oke, nah koordinatnya tinggal dicari ya. Jadi seginya yang dalam nih, segi 4-nya. Itu. Dihitung luasnya, dihitung bayangannya ya. Koordinatnya A, B, C, D, dicari dulu koordinatnya. Habis itu dicari bayangannya, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, apa. Habis itu baru dicari luasnya. Oke, bisa ya? Jadi kalau nggak salah di soal psikologi saya juga membuatkan ada yang kalian harus menggambar dulu, kemudian mencari koordinat titiknya, baru bisa menghitung yang lain-lain. Bu, Apa? Kenapa? cara nyari koordinat bayangannya gimana, Bu? Nah ini, ditransformasi. Koordinat A, B, C-nya udah jadi. Kan Belum, Bu. dicari dulu. A-nya berapa, B-nya berapa, koordinatnya ya. Kalau A-nya gampang nih, 0,4 ya kan. B-nya itu perpotongan antara garis Y sama dengan 4 sama garis yang ini, 2X plus Y sama dengan 8. X-nya, Y-nya aja masukin 4. Kan ketemu X-nya. Gitu ya. Nah, nanti kalau udah jadi, kalian cari bayangannya itu berarti X aksen, Y aksen. Kalau dilatasi kan gampang daripada rotasi. Jadi, faktor skalanya berapa? Oh, ada pusatnya. Ketinggalan. Andu. Nah, ini dikurangi sama A. A-nya berapa? A-nya itu 2. Ya udah, X aksen min 2. Kemudian B-nya berapa? Min 5. Oh, ini plus 5 nih. Kemudian sama dengan faktor skalanya berapa? 5 ya. Ya udah tulis aja 5. Nah, di sini berarti X min 2 sama ya. Cuman bedanya yang sebelah kiri pakai aksen, yang sebelah kanan yang objek aslinya yang nggak pakai aksen. Ya udah tinggal cari. Kita mencari bayangan apa? Bayangan titik kan? Ya udah X dan Y itu masukin satu persatu nih. Titik A, B, C-nya, koordinatnya. Nanti ketemu X aksen, Y aksen. Gitu? Oke, Bu. Oke. Ketemu koordinatnya? Kalau A kan 0,4 nih, paling gampang ya. 0,4. Titik B udah dapat berapa koma berapa?
titik-titik, koma 4 pasti, Y-nya 4 pasti. X-nya berapa? X-nya 2 ya? Berapa nih X-nya? Saya dapatnya 2, Bu. 2 ya. Titik D berapa koma berapa? Berapa koma 1 ya? Berapa? Disubstitusi ke persamaan yang pertama nih. Y-nya diganti 1 ya. 1 berarti 3/2 ya? 1,5 ya? Bener nggak? Koma 1. Titik C berarti berapa koma 1 tuh? Masukin ke sini. Y-nya ke sini ya, salah. Y-nya 1, 7 per pecahan semua nih. 7/2 Y-nya koma 1. Oke, nah koordinat ini yang kalian hitung, masukkan ke sini. Satu per satu ya. Kalau menghitung A berarti 0,4. Kalau menghitung B berarti 2,4. Bu, kenapa nggak bisa langsung seperti yang tadi? Yang mana ya? Yang tadi yang langsung ya? Karena ada translasinya nih loh. Jadi, ya ini catatan ya. Kan tadi ada yang dicari matriks tunggalnya ya, dikomposisikan ya. Yang bisa dikomposisikan itu kalau dia yang tidak, saya kasih catatan. Yang tidak bisa, tidak dapat di kok merah ya, nggak apa-apa lah ya. Di komposisi. Yang tidak bisa dikomposisi itu adalah translasi. Pokoknya yang mengandung translasi deh. Translasi. Jadi rotasi yang pusatnya di A, B, dilatasi yang pusatnya di A, B, itu juga nggak bisa. Kenapa? Karena dia ada translasinya ya. Semua translasi itu nggak bisa dikomposisikan. Jadi saya tulis translasi aja. Jadi termasuk yang dilatasi ini juga nggak bisa nih. Yang ini juga nggak bisa. Kenapa? Karena ada translasinya nih untuk pusatnya. Nah, ini juga nggak bisa nih. Ini nggak bisa dijadikan matriks tunggal gitu. Kalau misalnya ada 2 kali. Nah, kalau yang ini bisa nih. Rotasi pusat 0,0, dilatasi pusat 0,0, ini bisa dikomposisikan. Ini bisa dikomposisikan. Karena pusatnya di 0,0, jadi dia tidak memakai translasi. Bu, Ibu. Ya, apa? Itu B-nya bukannya yang kiri bawah ya? Soalnya kan di kalimatnya ditulisnya 2X plus Y sama dengan 4 memotong garis Y sama dengan 1 dan garis Y sama dengan 4 titik A dan B. Iya, kalau di kalimat di soal ini A kemudian B-nya di sini ya. A, B, C, D. Tapi kalau misalnya nanti kalian ketukar kayak gini nggak apa-apa. Yang penting kalian nulis B jangan sampai di sini ya. Nggak boleh di tempat C ini kalian nulis B, nggak boleh. Gitu. Jadi di soal ini sebenarnya petunjuk supaya kalian urutannya itu kayak urutan vektor itu ya, kayak menggambar vektor itu harus nyambung terus. Terima kasih, Bu. Ya. Renar udah dapat A aksennya berapa? Renar. Belum, Bu. Tinggal masukin di sini nih koordinatnya nih. Koordinatnya kamu masukin ke persamaan ini. Berarti X, Y-nya kan, Bu? Berarti ke X dan Y-nya. Iya, bentar, Bu. Tinggal dicari X aksennya berapa, Y aksennya berapa, itu ketemu A aksen.
Bu, Ya, kenapa? saya aksennya min 8 sama 40 dulu. Min 8, min 10 ditambah, ya benar. Min 8, koma, ini jadi 4 ya? 49. 45, 40 ya? Benar, 40. Oke, Ya. makasih, Bu. Ya. Kemudian B aksen. Kalau kalian mau mengikuti soal itu B-nya di titik D ini ya. Atau kita samakan aja yang di soal ya. Ini kita jadikan B aja biar urut ya. Ini C, ini D. Oke. B aksen berarti yang 3/2 sama yang 1 ya yang dimasukkan ke X dan Y-nya. Bu, Ya, apa? ya artinya posisi ABCD tuh nggak ngaruh kan ya, Bu? Nggak Saya nggak ngaruh, perlu. asal jangan ketukar antara B sama C. Nih, antara D sama C jangan ketukar ya. Oke, Bu. Oke, jadi harus nyambung kayak kalian menggambar vektor itu loh. Jadi dari A ke B, kemudian ke C, kemudian ke D, kemudian ke A. Atau dari sini ke sini, ke atas sini juga boleh. Yang sudah terlanjur B-nya di atas kayak tadi saya 2,4 nggak apa-apa, sama aja. Di sini kalau B-nya pakai yang 3/2,1, maka B aksennya ketemu berapa, koma berapa? Berapa? Ivan udah dapat belum? Belum, Bu, lagi itu. Kalian biasanya kalau udah ketemu angka pecahan tuh jadi pusing ya? Bu, saya dapetnya 9,5,25. 9,5? 9,25. 9,5 apa 9/2? 9/2 kali. Hah? Apa ya, Bu? Oh, kamu pakai titik B-nya yang 2,4 apa yang 3/2,1? 3/2,1. Coba kalau di sini satu. Oh, ngeleng, Bu. Itu salah, itu saya. Itu saya jawabannya min 0,5,25. Oh, min sebentar. Ini kan dikurangi setengah, min setengah. Sebentar. Setengah. Ini kan 1/2 ya, min 1/2 dikali 5 berapa? Min 5/2 ya? Iya. Jadi min berarti min setengah ya. Min setengah, koma. Berapa? 25 ya? Iya. Oke. Nah, kemudian C aksennya. Yang ini ya, 7/2,1 tuh. Udah dapat juga, Tanisa? Edwina? Itu yang 9,5,25. Oh, oke. 9,5. Kebalik ya tadi. 9,5 itu berarti 19/2 ya? Iya. 19/2. Saya pakai pecahan supaya komanya nggak kebanyakan.
Y-nya berapa tadi, Edwina? 25. 25 juga ya? Oh iya. Iya. Oke. Kemudian di aksennya berapa? 2,40. 2,40. Ya. 2. 0 ya di sini ya? Oh iya. 2,40. Oke. Nah, habis itu baru kalian menghitung luasnya. Nah, luasnya kalian mau memakai koordinat yang aslinya, kemudian nanti dikali sama 5 kuadrat ya? Boleh. Atau kalian pakai ini aja, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen juga boleh. Hasilnya pasti akan sama. Ada yang udah dapet? Ada yang udah dapet? 150 kalau perhitungan saya nggak salah. Oke, ada yang udah dapat lagi? Supaya bisa mencocokkan apakah Karel teliti yang sekarang? Bu, Ya, ini pakai yang K kuadrat dikali luas. kali luas mula-mula. Berarti pakai yang nggak pakai aksen itu gitu. Kalau pakai K kuadrat berarti pakai yang ada di gambar ini. Kalau pakai yang aksen, pakai mana? Nggak usah, langsung aja setengah determinan. Langsung jadi. Oh, oke. Oke, ya. Tadi hasilnya Karel tadi 105 ya? Apa 150? 150. Oh, oke, 150 satuan luas. Nah, coba yang lainnya berapa? Bu. Ya. Kalau pakai yang setengah tadi, nggak berarti yang dilatasi itu nggak pakai gitu? Lah ini kan udah kepake di sini. Oh iya deh. Iya, jangan dipakai 2 kali dilatasinya. Oh iya. Oke, Bang. Cari A aksen itu kan udah pakai dilatasi. Stefani, mana Stefani? Sevi. Bu. Ya, apa? Internetnya staff lagi error, Bu. Oh, nggak bisa ini ya. Kalau tiga sesi itu jadi ini ya, nge-lag ya. 3 kali. Saya aja merasakan itu. Sade udah dapat? Sade? Luasnya? Berapa? Belum, Bu. Belum. Kalau Kamu misalnya mau nanya, Bu. Kalau nanya yang mana? Mau pakai yang setengah itu, Bu. Itu kan itu gimana, Bu? Pakai yang A aksen, B aksen. Ya udah masukin aja. Urut ya, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Pakai cara Determinannya gimana, Bu? setengah determinan yang kayak tadi loh. Kan itu dikali sama luasnya itu kan, Bu. Ya enggak, kalau kamu udah ngitung dari aksen, itu udah langsung dapet setengah gitu ya. Ini udah langsung dapet ya. Oke, Bu. Ya, kalau determinan matriks itu kalau kayak gini loh, nih, Sade. Iya, Bu. Kalau transformasi, nah ini baru pakai determinan matriks ini. Oke. Ya, oke. Makasih, Bu. Yuk. Taraka udah dapat? Bentar, Bu, lagi ngitung. Oke. Tristan, udah dapat?
Belum, Bu. Bu. Ya. Berarti kalau pakai yang K kuadrat berarti yang pusatnya nggak kepake dong? Enggak, kan pusat emang nggak pernah dipakai. Kan yang memperbesarkan luas bayangan, itu kan yang kepake adalah faktor skala atau transformasi gitu kan. Pusatnya mah mau pusatnya dimanapun nggak ngaruh gitu. Oh iya. Karena pusat itu kan translasi kan. Pusat itu kan translasi. Jadi nggak ngaruh gitu. Oke, masih. Ya. Berapa dapatnya? ...150 juga enggak. Karel, kamu tadi 150 pakai cara yang mana? Pakai yang itu, Bu. Luas semula dikali K kuadrat. Oh, oke. Josephine? Ya, Bu. Udah dapat belum? Belum, Bu. Bu. Oh. Ya, apa? Enggak, Pak. Aku hitung aja lagi. Kamu pakai cara yang K kuadrat atau yang pakai itu? Menghitung pakai ini, aksen? Yang bawah, Bu. Oh, oke. Coba cek, nanti hasilnya 150 juga enggak. KW udah dapat, KW? Bu, itu determinannya A-nya ke kanan lagi atau sama B juga? Kan gini, A-nya di sini nih. Kamu pakai asli ya. Ini 0,4. Kamu mau pakai apa? 2,4 dulu atau yang 3/2,1? Sama aja. 2,4 dulu yuk. 2,4. Sama aja, KW. Ini 7/2. 7/2,1. Kemudian 3/2,1. Kok miring-miring saya nulisnya ya. Kemudian di sini 0,4 tulis lagi nih. Ya udah tinggal dihitung tuh. 1/2 kali dimutlakin ya. 0, 2, 0 nggak usah saya tulis lah. Plus 7/2. 3,5 ya. Kemudian ditambah 6 ya jadinya ya. 6. Kemudian ini min 8. Kemudian ini min berapa tuh? 14 ya? Min 14. Min 3/2. 3/2. Kemudian habis. Nah, ya udah tinggal dihitung tuh. Ini 2 nih. Min 2 ya. Habis nih, ya kan? Kemudian 3,5 dikurangi 1,5 berapa? 2 ya. 2 nih. Nah, ini berarti berapa nih? 12 ya? 6 ya? Bener nggak, Karel 6? Iya, Bu. So. Ya udah 6 dikali 25. Nah, sama berarti. Itu KW? Oh, 150 ya, Bu? Iya. Oke, makasih. Ya, yang sudah langsung ke nomor 6 ya. Oh, tinggal berapa menit lagi? 4 menit lagi ya? Oke, nomor 6 itu sistemnya sama. Dia hanya mencari, kalau ini bukan luas ya. Kalau ini mencari, ini bayangannya yang diketahui. Baca soal yang teliti ya. Persamaan bayangan suatu kurva adalah ini. Ini berarti aksen ya. Nanti kalian tambahin aksen nih. Jadi ini adalah aksennya, bayangannya. Nah, yang ditanya adalah persamaan kurva aslinya. Tuh, kurva awal. Maka kalau yang ditanya kurva awal, kalian nggak usah pindah ya. Nggak usah dieliminasi, nggak usah diinverskan, karena ini aksennya sudah diketahui di soal. Jadi kalian nanti tinggal memasukkan, ini tinggal pindah-pindah ruas, cari X aksen, Y aksen, nanti masukkan ke sini, langsung ketemu kurva awalnya dalam bentuk X dan Y, polos gitu ya. Jadi nanti kalau bedakan jenis soal ya,
Kalau yang ditanya adalah bayangan garis atau bayangan kurva, maka kalian butuh eliminasi atau pakai cara inverse. Tetapi kalau yang ditanya adalah persamaan garis awal atau persamaan kurva awal, maka langsung aja kayak cara di titik ya, langsung substitusi gitu. Paham? Pokoknya nanti soal kalau dibolak-balik kalian harus udah terbiasa ya baca soal ini maunya apa sih? Ini sebenarnya yang diketahui yang mana, yang depan atau yang belakang gitu pokoknya. Jadi ini transformasi sampai di sini. Kalau sampai latihan 6 kalian menguasai, pasti di soal di psikologi pasti bisa. Oke. Jadi yang paling harus dipahami adalah yang refleksi terhadap sembarang garis ya. Refleksi terhadap sembarang garis, kemudian rotasi supaya tidak terbalik-balik. Kemudian rotasi dilatasi, jangan lupa pusatnya. Itu untuk mentranslasi X dan Y-nya. Itu apakah masih ada pertanyaan? Bu, minggu depan kan 2 kali tuh, Senin sama Selasa. Itu ulangannya hari apa, Bu? Ulangannya yang hari Senin. Karena kan kita udah mundur tuh, Karel. Harusnya kan akhir ini nih, harusnya tanggal akhir Januari ini kan kalian harusnya udah ulangan tuh. Bulan Februari kan kita membahas bab lingkaran lah. Nah, kita sudah mundur karena kemarin kan jam pertama di hari Senin kita, waktu itu kan dipakai buat misa atau buat apa itu. Jadinya ya udah saya mundurkan jadi di bulan Februari. Oke? Karel? Bisa lah. Pokoknya nanti kalau psikologi bisa, soal-soal di psikologi bisa, pasti bisa. Oke ya? Sip? Oke, Bu. Ya, bisa lah pasti. Saya nggak memunculkan serumit yang misalnya yang sampai pokoknya lihat nanti dibuka, silakan dibuka soal psikologinya. Itu pasti kalian gampang. Kalau latihan 6 itu udah nggak ada pertanyaan sih, harusnya udah bisa. Oke? Kemudian rangkuman juga udah saya bikinin ya di GCR, itu sudah saya buatkan rangkuman, silahkan pelajari di rangkuman supaya gampang lihatnya ya. Kalau kalian mau pakai matriks, matriksnya apa, supaya nggak lupa lagi. Oke, ini udah jam 12.40, waktunya sudah habis. Hari ini yang eksamen siapa?